Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah-langkah kita untuk menyerap ilmu, kemudian mampu menjadikan ilmu itu sebagai landasan kita di dalam beramal. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama mengkaji bersama kitab Jam'ul Jawami, sebuah kitab yang di dalamnya mengumpulkan kurang lebih 100 kitab, di mana 100 kitab itu diambil intisarinya. Penyusunnya adalah seorang ulama besar bernama Tajuddin Subki. Tajuddin As-Subki ini adalah putranya Imam Taqiyuddin As-Subki. Lahirnya di Kairo pada tahun 727 Hijriah dan wafat pada tahun 771 Hijriah. Usia beliau kurang lebih 44 tahun. Beliau ini adalah seorang ulama besar. Dalam sejarah beliau ini memberi fatwa pada usia 18 tahun. Beliau menyusun kitab yang sangat banyak. Di antaranya kitab Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami ini adalah sebuah kitab yang secara bahasa artinya kumpulan dari intisari kitab-kitab yang terkumpul. Itu kurang lebih 100 kitab yang diambil intisarinya oleh beliau. Beliau menyusun kitab Jam'ul Jawami ini dengan sangat luar biasa untuk kita selami, membahas, mengkaji tentang usul fikih, usuluddin, dan tasawuf. Kitab ini menjadi referensi di dalam kajian-kajian usul fikih, wabil khusus tatkala di dalam pengkajian Bahthul Masail, Nahdlatul Ulama. Ketika di Nahdlatul Ulama, pola pengkajiannya adalah menggunakan dua pola bermadhab. Pertama madhab qauli, yang kedua madhab manhaji. Bermadhab qauli artinya mengikuti fikihnya imam madhab atau ulama madhab. Yang kedua bermadhab secara manhaji, yaitu mengikuti usul fikih imam madhab atau ulama madhab. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama mengkaji kitab Jam'ul Jawami dalam materi Al-Kalamu fil Muqaddimati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kalamu, pembicaraan, fil Muqaddimati, ngenaan pendahuluan-pendahulu. Usulul fiqhi, dalailul fiqhil ijmaliyah, wa qila
ma'rifatuha wal usuliyu al-arifu biha wa bituruqis istifadatiha wa mustafidiha. Usulul fikhi ari usul dalailul fikhi eta petunjuk-petunjuk pikeun fikih al ijmaliyatu anu bersifat umum. Wakila sareng dicarioskeun ma'rifatuha ari usul fikih teh eta mengetahui eta terang kana ayana dalailil fikhil ijmaliyah wal usuliyu sareng ari usuli al arif eta anu terang biha kana itu usulul fikih wa bituruqis istifadatiha sareng kana cara-cara ngagunakeunana wa bituruqis istifadatiha sareng kana cara-cara ngagunakeunana wa mustafidiha sareng terang kana sifat-sifat jalmi anu ngagalina anu ngagunakeunana terang kana sifat-sifat jalmi anu ngagunakeunana. Hadirin rahimakumullah, kitab Jam'ul Jawami ngawitan pembahasanana mengenai konsep usul fikih sareng konsep usuli. Usulul fikih atanapi usul fikih saur penyusun kitab Jam'ul Jawami dalailul fikhil ijmaliyatu. Dalailul fikhil ijmaliyatu upami diterjemahkeun kalayan terjemah anu bebas petunjuk-petunjuk umum untuk mencapai fikih. Hartosna dalailul fikhil ijmaliyah teh kaidah-kaidah umum anu dianggo pikeun ngengingkeun fikih secara maknawi. Hartosna pemahaman fikih teh hartosna secara bahasa pemahaman. Nu dimaksud pemahaman teh nyaeta fiqhud dalil, pemahaman terhadap dalil. Janten usul fikih teh nyaeta kumpulan kaidah-kaidah anu dianggo anu digunakeun kanggo menakan, kanggo nimu, kanggo menemukan fikih. Kaidah-kaidah umum anu dianggo kanggo menemukan fikih. Al-fikih teh pemahaman, al-fiqhu teh al-fahmu, maksud fikih teh fiqhud dalil, memahami dalil. Contoh supados langkung jelas mana nu disebut dalail ijmaliyah atau petunjuk-petunjuk umum atanapi kaidah-kaidah umum. Al-aslu fil amri lil wujubi. Al-aslu fil amri lil wujub dina hartosna prinsip amar nuduhkeun kana wajib, prinsip parentah nuduhkeun kana wajib, ta eta namina al-aslu. Eta namina bagian tina dalail ijmaliyah.
Kedua, al aslu fin nahyi litahrim. Prinsip ayana larangan eta teh pikeun pengharaman. Tak eta namina dalail ijmaliyah. Atanapi bagian tina dalail ijmaliyah. Petunjuk-petunjuk umum. Tatkala seseorang memahami kana dalail ijmaliyah eta, nyaeta ngawitan tina tadi al aslu fil amri lil wujub, misalkan prinsip ayana perintah menunjukkan wajib, al aslu fin nahyi litahrim, prinsip ayana larangan eta nuduhkeun kana pengharaman. Teras deui seueur al aslu nusanes tah kumpulan tina al aslu eta namina usul. Mata nu disebat ku usul fikih, usul teh dalail ijmaliyah. Nya eta kaidah-kaidah umum, tah eta nu disebat usul. Adapun fikih eta teh pemahaman terhadap dalil. Maka usul fikih itu adalah dalil atau kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk memahami dalil. Tatkala misalkan sapertos kieu, tatkala urang terang bahwa tadi al aslu fin nahyi litahrim, bahwa prinsip larangan nuduhkeun kana pengharaman. Teras tatkala kaidah usul fikih eta tos kapahami ku urang, teras diterapkeun kana dalil aya ungkapan la taqrabuz zina, aranjeun ulah mendekati zina. Dina redaksi eta aya nahyi aya larangan. Maka kesimpulanana bahwa qurbuz zina, mendekati zina teh haram lantaran aya nahyi. Tah penerapan eta, pemahaman eta nya eta fikih. Pemahaman terhadap bahwa mendekati zina adalah haram itu namanya fikih. Dari mana fikih itu muncul? Munculnya fikih itu adalah dari penggalian usul fikih, penerapan kaidah usul fikih terhadap dalil. Maka usul fikih itu sendiri adalah dalailul fikih al-ijmaliyah. Dalailul fikih al-ijmaliyah itu adalah kaidah-kaidah umum, prinsip-prinsip umum yang digunakan untuk memahami fikih. Jadi posisi fikih atau posisi fikih, pemahaman terhadap dalil itu sesungguhnya adalah buah dari penggalian usul fikih terhadap dalil. Para ulama memberikan batasan-batasan yang luar biasa tentang usul fikih ini. Kalau kita melihat dalam kitab Jam'ul Jawami yang tadi disebutkan bahwa seperti itu, maka kita bisa paham yang pertama bahwa usulul fikih yang prinsip tadi usul itu adalah kaidah-kaidah umum al-fikhi untuk mencapai pemahaman terhadap dalil, maka usul fikih itu ibarat pondasi. Pondasi yang dipakai untuk memahami terhadap dalil. Itu pendapat pertama, bahwa usul fikih itu dalailul fikhi al-ijmaliyah. Dalailul fikhi al-ijmaliyah itu intinya adalah pemahaman atau kaidah-kaidah umum yang dipakai untuk mencapai fikih atau untuk kita bisa memahami fikih. Wakila sareng dicarioskeun deui. Nah, berarti ada pendapat kedua. Yang disebut dengan usul fikih menurut pendapat kedua adalah ma'rifatuha. Yang dimaksud ma'rifatuha teh ma'rifatu dalailil fikhi al-ijmaliyah. Nyaeta terangna mengetahui kana dalailil fikhi al-ijmaliyah. Mengetahui kana dalil-dalil umum atanapi kaidah-kaidah umum yang bisa dipakai untuk mendalami fikih. Berdasarkan redaksi Jam'ul Jawami ini kita bisa pahami bahwa ternyata definisi usul fikih itu ada dua pendapat.
Yang pertama pendapat yang mengatakan bahwa usul fikih itu adalah dalailul fikih al-ijmaliyah, yaitu petunjuk-petunjuk umum, kaidah-kaidah umum yang dipakai untuk menemukan fikih atau pemahaman terhadap dalil. Pendapat kedua adalah ma'rifatuha, yaitu ma'rifatu dalailil fiqhil ijmaliyah, mengetahui tentang petunjuk-petunjuk umum untuk mencapai fikih. Dua pendapat ini memang kita bisa pahami. Kalau yang pertama titik beratnya bahwa usul fikih adalah dalail itu sendiri. Yang kedua bahwa titik beratnya usul fikih adalah kajian keilmuan. Dua pendapat ini bisa kita pahami. Kalau usul fikih yang menjelaskan itu dalailul fiqhil ijmaliyah, itu sudut pandangnya adalah bahwa usul fikih memang merupakan kaidah umum itu sendiri. Jadi usul fikih itu kaidah umum itu sendiri. Kalau pendapat kedua bahwa usul fikih itu adalah bagian dari keilmuan, bagian dari ilmu. Wakila ma'rifatuha. Maka dua pendapat ini bisa kita pahami karena dua sudut pandang itu yang beragam tapi intinya mendekati. Selanjutnya musannif menambahkan wal usuliyu. Nah, ada istilah usul fikih, ada istilah usuli. Kalau usul fikih itu adalah kaidah-kaidah umum yang dipakai untuk mendalami pemahaman terhadap dalil, atau pendapat kedua bahwa usul fikih itu adalah pengetahuan tentang dalail fikih al-ijmaliyah, maka yang disebut al-usuli adalah al-arifu biha. Al-arifu biha itu maknanya orang yang mengetahui terhadap dalailul fikih al-ijmaliyah atau yang mengetahui tentang ma'rifatu dalailul fikih al-ijmaliyah. Anu inti nama al-usuli itu adalah orang yang memahami terhadap usul fikih, yang memahami terhadap dalailul fikih al-ijmaliyah. Seperti dia paham al-aslu fil amri lil wujub, al-aslu fin nahyi lit tahrim dan sebagainya. Nah, itu standar pertama disebut usuli adalah al-arifu biha, yang mengetahui tentang dalail al-fiqhil ijmaliyah atau mengetahui ma'rifat dalailil fiqhil ijmaliyah. Harus paham dia kaidah-kaidahnya. Ini kaidahnya banyak sekali kaidah-kaidah untuk mendalami itu. Yang kedua, wabituruqis tifadatiha. Yang dimaksud wabituruqis tifadatiha ae al-arifu bituruqis tifadatiha, yang mengetahui cara menggunakan dalailil fiqhil ijmaliyah. Jadi bukan semata-mata dia hanya tahu terhadap dalail fiqhil ijmaliyah, bukan hanya sebatas dia tahu bagaimana kaidah-kaidah umum itu, tetapi dia bisa pula tahu cara menerapkannya. Wa bituruqis tifadatiha al-arifu biha ay al-arifu bidalailil fiqhil ijmaliyah atau ma'rifati dalailil fiqhil ijmaliyah. Yang kedua, wa bituruqis tifadatiha, dia harus memahami pula cara-cara menggunakan dalailil fiqhil ijmaliyah. Kalau tadi misalkan bahwa usul fikih itu adalah dalailul fiqhil ijmaliyah, maka seseorang disebut usuli itu yang pertama dia tahu tentang petunjuk umum, kaidah umum untuk menggali fikih, untuk memahami fikih. Yang kedua, dia itu harus paham pula tentang cara menggunakannya. Kalau yang pertama al-arifu biha, misalkan dia tahu al-aslu fil amri lil wujub. Lalu yang kedua, usuli itu harus tahu pula cara menerapkan kaidah itu. Bagaimana cara menerapkan kaidah itu? Wabituruqis tifadatiha. Itu yang disebut dengan wabituruqis tifadatiha. Yang
akhir adalah wa mustafidiha. Usuli itu pun harus tahu tentang sifat-sifat orang yang sudah berhasil menggunakan itu. Jadi seorang usuli, ahli usul fikih itu, seseorang akan disebut usuli. Usuli itu seseorang yang menguasai usul fikih jika mengetahui 3 hal. Pertama, al-arifu biha, dia mengetahui tentang kaidah-kaidah umum itu. Yang kedua, dia harus paham tentang turuk istifadatiha, tentang cara-cara untuk menggunakan kaidah-kaidah itu. Yang ketiga, dia harus paham pula mustafidiha. Maksudnya sifati mustafidiha. Dia harus tahu pula tentang sifat-sifat orang yang sudah mampu menggunakan itu. Nah, ini bisa kita pahami bahwa memang usul fikih itu posisinya ada di posisi yang sangat penting dalam memahami. Ketika kita berbicara tentang aspek ini, kita bisa paham. Yang pertama, bahwa Jam'ul Jawami ini menggambarkan dulu tentang ta'rif usuli dan tadi usul fikih. Untuk lebih menguatkan, usulul fikhi dalailul fikhil ijmaliyah wa qila ma'rifatuha wal usuliyu al-arifu biha wa bituruqis istifadatiha wa mustafidiha. Usulul fikhi, usul fikih, dalailul fikhil ijmaliyah. Pendapat pertama tentang pengertian usul fikih adalah dalailul fikhil ijmaliyah. Kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk mencapai fikih. Mencapai fikih maksudnya adalah untuk mencapai pemahaman terhadap dalil. Yang tadi saya gambarkan. Kalau dalam usul fikih ada al-aslu fin nahyi lit tahrim, prinsip larangan menunjukkan pengharaman, lalu kita coba terapkan, ternyata adalah taqrabuz zina, kalian jangan mendekati zina, maka qurbuz zina itu adalah haram. Dalilnya tadi menerapkan al-aslu fin nahyi lit tahrim pada dalil la taqrabuz zina. Nah, hasil penggalian itu namanya pemahaman. Pemahaman itu adalah fikih. Nah, ini sangat penting untuk kita pelajari sebagai bagian dari upaya kita memahami. Karena bagaimanapun tadi, tatkala kita mengatakan kita bermazhab, maka pola bermazhab tadi, tatkala kita berhadapan dengan ibrah-ibrah, kitab-kitab, ya kita temukan dulu, dahulukan dulu dari kitab-kitab mu'tabarah. Karena para ulama yang menulis dalam kitab mu'tabarah itu, kutub mu'tabarah itu hasil penggalian beliau-beliau melalui metodologi usul fikihnya. Kemudian dibuat kitabnya. Nah, ketika persoalan semakin luas dengan kekinian zaman sekarang seperti ini, maka tatkala tadi kitab-kitab mu'tabarah itu yang tadi bermadzhab secara qauli, nah kita pun harus paham bagaimana ulama-ulama mazhab yang membuat kitab-kitab itu penggaliannya seperti apa. Nah, kita akan temukan dalam usul fikih. Usul fikih ini sangat penting untuk menjawab tantangan masa depan, tantangan masa kini. Mengapa sangat penting? Karena persoalan itu semakin luas dan kita membutuhkan kaidah yang dipakai ulama terdahulu di dalam menggali, memahami sehingga kita benar-benar bermazhab fikih dan usul fikih, bermazhab qauli maupun bermazhab manhaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.